Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Nama saya Mamas Dada Kuliah Dana. Saya dari Prodi PPKH 2B NRM 040319 411. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya tentang apa itu komunikasi interpersonal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga bisa dipahami dengan mudah. Komunikasi ini terjadi saat pesan disampaikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan. Selanjutnya adalah pengertian dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan penciptaan makna yang terjadi antara dua orang, serta bagaimana makna itu memiliki pengaruh terhadap orang lain agar dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Memang banyak teori yang menyebutkan tentang komunikasi interpersonal. Di sini saya akan menyampaikan pertama, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk suatu makna, dan bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Awalnya teori ini kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer dengan merumuskan 3 buah premis, yaitu yang pertama, perilaku manusia dipengaruhi oleh makna yang mereka miliki tentang orang lain dan bagaimana kejadian. Yang kedua, interaksi sangat penting bagi pengembangan dan penyampaian pesan. Yang ketiga adalah makna yang memiliki seorang tentang bagaimana kejadian atau yang lainnya dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua adalah teori produksi pesan atau Action Assembly Theory. Teori ini digagas oleh John Green pada tahun 1984. Teori ini berusaha untuk menyampaikan atau menjelaskan asal-muasal pemikiran yang dimiliki oleh orang manusia dan proses atau cara manusia mengartikan pemikiran-pemikiran itu ke dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang ketiga adalah teori pertukaran sosial. Teori ini didasarkan pada pertukaran reward dan cost untuk menghitung nilai-nilai keluaran yang berasal dari berbagai situasi yang berada pada individu. Orang akan berupaya atau mengurangi akibat yang harus dibayar serta memaksimalkan reward dan kemudian menjadikan dasar dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah teori tindakan. Teori tindakan ini atau lebih dikenal dengan Spec Act Theory, yang pertama kali dikemukakan oleh John Austin pada tahun 1960-an dan kemudian dikembangkan oleh John Searle pada tahun 1970-an. Teori ini mengupas bagaimana orang mencapai segala sesuatunya itu dengan menggunakan kata-kata dan menjelaskan bagaimana orang menggunakan bahasa sebagai tindakannya. Yang kelima adalah Polindas atau teori etika. Pasti sudah pada yang tahu seberapa penting etika itu dalam suatu komunikasi, apalagi komunikasi antar dua orang. Jadi etika sangat perlu. Teori ini dikenal sebagai atau dikenakan kepada publik oleh Penelope Brown dan Stephen Livingstone pada tahun 1980. Teori ini berpendapat bahwa orang akan menggunakan pesan-pesan yang berbeda tergantung pada prinsipnya terhadap situasi dan pendengar. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana orang membentuk pesan-pesan yang ditunjukkan pada suatu atau dua aspek wajah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi produk pesan. Aspek-aspek penting dalam komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi terdapat beberapa aspek yang menjadi inti atau penekanan komunikasi interpersonal itu sendiri. Yang pertama adalah hubungan atau relasional. Komunikasi adalah di mana pengirim pesan atau penerima pesan memiliki peran yang sama dalam menyampaikan dan menerima pesan secara simultan dalam rangka untuk menciptakan makna yang sama.
Yang kedua adalah situasi atau situation, komunikasi yang terjadi antara dua orang dalam suatu konteks tertentu. Nah, selanjutnya adalah kuantitatif atau kualitatif, adalah interaksi yang termasuk dalam komunikasi interpersonal ini. Jadi kuantitatif ini termasuk dalam suatu komunikasi interpersonal. Nah, fungsional atau fungsional, komunikasi bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan interpersonal yang dirancang dengan suatu strategi dan teknik tertentu untuk menjalin suatu komunikasi internal itu dengan baik. Manfaat mempelajari teori komunikasi interpersonal. Sebenarnya banyak manfaat yang dapat kita dapat. Yang pertama adalah kita memahami atau mengertilah apa itu komunikasi interpersonal. Selanjutnya adalah kita memahami aspek penting dalam komunikasi interpersonal. Ketiga adalah kita memahami berbagai teori komunikasi interpersonal menurut para ahli. Sebenarnya banyak para ahli itu yang berpendapat berbeda-beda, cuman tadi cuma saya singgung beberapa. Untuk pembelajaran tentang teori interpersonal ini saya kira sangat penting bagi kita sendiri, apalagi kita adalah generasi milenial 4.0. Jadi dalam suatu berkomunikasi ke depannya untuk mencapai karir kita itu sangatlah penting bagi kita. Dan jangan lupa kita juga sopan santun dalam suatu berkomunikasi. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.